Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Yes Lord. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan perlindungan kami. Walau bumi pun bergoncang, kami tidak takut sebab Kau Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Kau gunung batu kami. Yeah. Yeah. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Silakan kita semua boleh duduk. Yes Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup kami Bapa. Engkau segala-galanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk
kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yes Lord. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, rekan-rekan sekalian, pagi hari ini. Mari kita mau rasakan lagu ini lebih sungguh lagi. Kita mau ucapkan karena Yesus adalah anugerah terbesar. Saat-saat seperti sekarang ini tidak ada hal lain yang indah bagi kita selain kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau meluk Tuhan. Yes Lord. Mari kita semua nyatakan bahwa Yesus anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa dalam ibadah yang diberkati pada hari ini di minggu pertama di bulan Juni. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang mengajar kita pada pagi ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami di rumah Tuhan, dan kami bersyukur juga hari ini kami boleh beribadah, dan kami percaya ibadah ini mengandung janji untuk hari ini dan untuk kekekalan. Dan kami percaya dalam ibadah kami juga Engkau akan mengajar kami, menguatkan, mengkokohkan dan memberkati kami. Sehingga firman yang diajarkan akan memberkati kami setiap hari. Berbicara dan ajar kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud berkata begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena dia telah berbuat baik padaku. Saudara, pertanyaan dan doa dari Daud seringkali menjadi doa dan pertanyaan kita hari-hari ini. Di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan khususnya berkaitan dengan COVID. Seringkali kita berdoa dan kadang-kadang kita diskusi ngobrol bersama keluarga atau sama teman, dan kita berkata, berapa lama lagi COVID ini akan berhenti? Berapa lama lagi pergumulan ini akan berakhir? Aku sudah berdoa 3 bulan, kok seolah-olah tidak ada jawaban atas doaku itu. Dan sering kali kita berkata, lelah aku hidup, capek aku hidup. Dan pemazmur pada ayat yang ketiga berkata, kekhawatiran terus mencekam diriku, kesedihan ada dalam diriku sepanjang hari. Itu sebabnya pemazmur bertanya kepada Tuhan dalam doanya, sampai kapan semuanya berlalu? Seolah-olah pemazmur berkata, saya sudah lelah, kesedihan terus menghantui hidupku. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau belajar bersama di dalam firman Tuhan. Alkitab kita yang kita pelajari tiap hari, yang kita yakini ini tidak hanya berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dikerjakan oleh Allah sendiri ataupun melalui para nabi, tentang kehebatannya kepada umatnya atau di dalam dunia ini di sepanjang sejarah zaman. Tetapi juga Alkitab memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita orang-orang yang seperti Daud tadi. Orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang waktunya panjang, yang seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah pergumulan tidak ada henti-hentinya. Alkitab juga memberitahu bahwa kehidupan manusia itu, kehidupan yang setiap saat diperhadapkan berbagai macam pergumulan. Mari lihat beberapa contoh dalam Alkitab, bagaimana hamba-hamba Tuhan, para nabi dan orang-orang percaya selalu seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Kita belajarlah dengan Nuh. Nuh juga sama. Pada waktu Nuh hidup, pergumulannya adalah lingkungannya.
orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang gak peduli dengan Tuhan. Mereka hidup dengan hawa nafsunya sendiri, kehendaknya sendiri. Dan Alkitab mengatakan Nuh mulai berbicara tentang nama Tuhan, mulai mengabarkan kabar baik, penyelamatan, dan mengajak masuk ke perahu dan bahtera itu. Tapi bertahun-tahun Alkitab berkata, tidak dihiraukan, sedih, melayani, tidak ada pertobatan, hidup lingkungan yang sangat sulit. Berat bebannya, pergumulannya dalam pelayanan seperti itu. Kita kenal dengan Abraham. Alkitab berkata kepada Abraham, Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan akan punya keturunan yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita, Abraham perlu sabar. 25 tahun dia belajar bersabar menunggu. Pergumulannya berat, tidak gampang. Dia harus mengalami namanya masa-masa kekurangan, kelaparan. Dia harus pergi ke Mesir, membawa istrinya itu. Setelah diberkati, Alkitab berkata dia punya anak, toh anaknya harus dikorbankan kembali untuk persembahan kepada Allah. Sebuah pergumulan yang sangat besar. Kita belajar kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Yusuf. Dia mulai bertumbuh remaja, tapi dalam pertumbuhan remajanya, Alkitab berkata melalui pergumulan harus dijual oleh saudaranya, difitnah, dianiaya, harus dibawa ke Mesir, sampai di Mesir dipekerjakan menjadi budak. Alkitab berkata difitnah, dipenjara. Ada banyak pergumulan. Perhatikan baik, Musa di dalam berbagai macam pergumulan. Setelah Musa tinggalkan Mesir, memilih hidup bersama-sama dengan bangsa Israel, pilihan Allah. Alkitab berkata, Musa dalam pergumulan di padang gurun yang begitu berat. Dan setelah dia pergi meninggalkan Mesir bersama orang-orang pilihan Allah, di padang gurun juga dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Mari kita paham. Satu hari Ayub, di dalam kitab Ayub pada pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 dia berkata begini, hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Dan tentukan kepadaku malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bila mana aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayub berkata, hidup ini berat. Hidup ini tidak gampang. Hidup ini digambarkan seperti orang upahan yang selalu bergumul dan selalu mengharapkan upah. Ayub berkata pergumulan setiap hari seringkali mencekam pikiran dan hatinya. Bahkan pergumulan yang berat itu selain mencekam pikiran hatinya, terbawa tidur pun tidur menjadi gelisah. Bahkan terbawa dalam sebuah mimpi. Dia pikir selesai malam itu, bangun pagi, kembali muncul penderitaan dan pergumulan yang sama. Ayub berkata demikian. Elia dalam pelayanannya mengalami pergumulan yang berat. Sampai Elia berkata, Tuhan cabut saja nyawaku. Karena beratnya pergumulan dan ancaman pada waktu itu oleh istri Ahab. Kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Baru, pergumulan yang berat juga dialami oleh para rasul, oleh kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, termasuk juga jemaat-jemaat. Sampai mereka mengalami aniaya, pergumulan yang berat, bahkan penjara dan kematian pun setiap hari membayang-bayang hidup mereka dan menghentikan mereka. Pergumulan yang sangat berat sekali. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau Bapak Ibu membaca kitab Ibrani pasal 12 ayat yang keempat, ketiga dan keempat dikatakan, tidak sedikit juga orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, dari keturunan orang Yahudi, suku Ibrani. Dia berkata bahwa mereka bergumul
dan tidak sedikit juga yang putus asa. Jadi kalau hari ini kita diperhadapkan dengan pergumulan, apalagi pergumulan yang hari-hari sedang kita berada bersama-sama sudah 3 bulan, kita juga belum bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja, dan kita masih beraktivitas yang terbatas. Ini pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saya mau ajar kita sekarang begini. Kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan berat seperti Nuh, kalau kita diperhadapkan pergumulan berat seperti Abraham, kita diperhadapkan pergumulan yang berat seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Ayub, seperti Elia, dan orang-orang percaya gereja mula-mula dan para rasul. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berputus asa dan meninggalkan Tuhan? Ataukah kita juga berhenti beraktivitas dan mulai kita berkata, sudahlah, mau bilang apa lagi? Atau kita tetap saja melakukan aktivitas tetapi toh tidak punya pengharapan? Atau kita berkata, mengakhiri saja hidup ini karena susah sekali dan berat sekali. Apakah demikian anak Tuhan memperlakukan hidup dan pergumulan? Apakah demikian cara kita orang-orang percaya menghadapi pergumulan? Itu sebabnya hari ini mari kita dengar kabar baik. Kalau toh kita diperhadapkan dengan pergumulan seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Ayub, yang begitu berat seperti Elia. Mereka orang yang ada berbagai macam pergumulan di zamannya, tapi pada akhirnya mereka juga mengalami kemenangan. Dan hari ini mari kita belajar kepada Alkitab kita. Bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap bergairah menjalani kehidupan, tetap bersemangat, tetap punya iman yang kokoh, tetap punya pengharapan di saat kita seringkali berdoa seperti Daud, berapa lama lagi Tuhan? Dan saya berdoa supaya firman hari ini memberkati kita semua. Yang pertama, di saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hari-hari ini, di dalam kitab Yesaya berkata begini, saudara. Yesaya pasal yang ke-40. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang berat, kita tidak boleh putus asa, kita tidak punya pengharapan, kita tidak boleh lagi tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, hidup masa bodoh, hidup nggak bergairah, tentunya tidak boleh. Mari, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yesaya pasal 40. Ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi orang-orang Israel itu kalau diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, seringkali dia putus asa dan seolah-olah berkata, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mempedulikan aku. Padahal selama 40 tahun dalam pergumulan, Allah hadir di antara orang-orang Israel. Yesaya berkata, tidak tahukah atau tidak tahu dan tidak kau dengar bahwa Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya berkata, ada banyak teruna, ada banyak orang-orang yang kuat menjadi lelah dan tak berdaya dan jatuh tersandung. Ini kenyataan kehidupan. Tetapi ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan,
Orang-orang yang punya kerinduan kuat dengan Tuhan, orang yang terus dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata apa? Diberi kekuatan baru. Untuk apa? Untuk mengatasi badai dan pergumulan itu. Seumpama raja wali yang terbang tinggi mengatasi pergumulan. Alkitab berkata, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau Anda sedang diperhadapkan berbagai macam pergumulan, mari kita belajar hari ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada yang menanti-nantikan Tuhan. Justru dalam kelemahan, dalam banyak pergumulan inilah harusnya kita dekat dan melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Pergumulan hidup setiap hari harus kita hadapi. Kita enggak boleh lari dari sebuah kenyataan hidup. Betul. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, harus kita hadapi setiap hari. Dan tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Dan untuk menghadapi pergumulan itu, kita perlu punya kekuatan. Dari mana datangnya kekuatan itu? Datangnya dari Tuhan. Gimana kita mendapatkan kekuatan? Kita berkata, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Dekat akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau Bapak Ibu diajak bersekutu dengan Tuhan, diajak berkomunitas, diajak beribadah, diajak membaca Alkitab, diajak menyembah Tuhan, diajak bersekutu dengan Tuhan, harusnya kita sadar itulah letak kekuatan kita. Hari-hari ini waktu kita habis, tidak untuk menanti-nantikan Tuhan lebih banyak, tapi untuk beraktivitas yang tidak punya dampak banyak. Karena itu rekan-rekan jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita mau kuat menghadapi pergumulan, mau tangguh, mau kokoh dengan pergumulan, sekali lagi belajar menanti-nantikan Tuhan. Nanti baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, pasal yang ke-13, coba lihat pola kehidupan Abraham. Alkitab berkata kemanapun Abraham pindah, dari Betel ke Ai atau ke tempat yang lain, Alkitab selalu berkata Abraham membuka kemah dan membuka mezbah, memanggil nama Tuhan. Kekuatan Abraham dikala dia membuka mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mari kita pahami ini. Itu sebabnya hari ini saudara, suka nggak suka, mau nggak mau atau tidak mau, pergumulan hidup, tantangan hidup harus kita hadapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan caranya apa? Dekat melekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen kuat, pengen sanggup pada pergumulan, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada banyak orang yang waktu itu datang menjumpai Yesus di dalam kitab Matius pasal 11. Yang kedua, kita belajar di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku. Siapa itu? Semua orang. Siapa itu? Mereka yang letih, mereka yang lesu, mereka yang berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemanakah kita lari dan pergi di saat kita menghadapi pergumulan dan beban yang berat? Harusnya kita mengerti,
Kita harus lari datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena Dia yang berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Kalau saudara membaca kitab Matius, menulis banyak sejarah yang hebat dan luar biasa. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami kelegaan dan mujizat. Contohlah wanita pendarahan 12 tahun. Hampir separuh hidupnya selama dia hidup mengalami sakit. Tetapi saat dia datang kepada Kristus, sakit pendarahannya pun berhenti dan menjadi sembuh. Datang kepada Yesus. Seorang perwira di Kapernaum datang kepada Kristus dan berkata, anakku sakit dan mati. Yesus datang dan berkata, menjadi sembuh. Orang yang kusta datang kepada Kristus. Alkitab berkata dia menjadi sembuh. Saudara yang Tuhan kasih, mari kita belajar. Orang-orang yang punya pergumulan beban yang sangat berat. Hari-hari sedang kau hadapi, kita hadapi bersama-sama. Datanglah kepada Kristus. Dia memanggilmu dan berkata, mari semua yang letih lesu berbeban berat. Ayo kamu yang punya tanggungan beban hidup. Kamu yang hari-hari ini sedang gak punya kekuatan, kamu yang sedang letih, kamu yang gak punya gairah hidup, kamu yang gak punya semangat, kamu yang patah semangat, kamu yang gak punya pengharapan. Datang kepada Tuhan, Alkitab berkata, aku akan memberikan kepadamu kelegaan, pertolongan dan pengharapan yang baru. Kalau kita mengerti firman ini, setiap ada pergumulan datang sama Tuhan, ada pergumulan datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan tolong kita semuanya. Bapak Ibu, bersamaan dengan pergumulan COVID-19 ini, keluarga saya menghadapi pergumulan yang cukup berat. Kalau saya lihat mendadak dan sangat berat. Istri saya harus menjalani operasi penggumpalan darah di otak. Secara manusia saya tidak punya kekuatan yang bisa saya andalkan. Karena urusan sakit istri saya ini cukup berat. Dan beberapa dokter di beberapa rumah sakit yang mengecek dari penggumpalan darah di otak istri saya ini berkata tidak boleh lama. Dalam waktu 24 jam harus dioperasi. Dokter terakhir di rumah sakit kami melakukan bedah saraf, dokter bedah saraf di rumah sakit yang terakhir. Dokter berkata begini, ini kemarin tanggal 19 hari Selasa bulan Mei, dalam waktu 6-8 jam kalau nggak dioperasi, ini nyawa ibu ini tinggal 20%. Artinya bahwa pergumulan sedang kami hadapi, istri saya hadapi, itu cukup serius. Butuh pertolongan yang cepat. Saudara yang Tuhan kasihi, saya dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa, saya sambil mendampingi istri di rumah sakit, saya hanya berdoa, dan saya berkata begini, saya tidak takut. Yang saya tahu, Tuhan menyertai aku. Saya menenangkan hidup, menguatkan hidup saya. Saya melihat nominal dana, saya melihat parahnya istri saya sudah beberapa kali tidak sadar. Saya hanya berkata, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak ada operasi yang terlambat. Tuhan tolong begitu hebat. Tidak ada dana yang kurang, semua Tuhan cukupkan. Luar biasa. Selain ada banyak orang yang mensupport saya dengan doa, tapi tangan Tuhan yang hebat yang turun menolongku dan berkata, mari datang kepadaku. Mari pendeta Natali Untung datang kepadaku. Kamu yang sedang letih lesu, kamu punya pergumulan yang berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah, apapun pergumulan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku memberikan kelegaan dan jalan keluar. Hebat dan luar biasa. Itu sebabnya hari ini saudara,
Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, pergumulan selama kita hidup selalu ada dan kemungkinan juga sepanjang kita hidup tidak akan pernah berakhir. Bisa silih berganti pergumulannya. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kita menjadi tinggalkan Tuhan. Harusnya kita hadapi dengan kekuatan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita hadapi dengan cara apa? Datang kepada Kristus dan berkata, Tuhanlah pelepasku, kelegaanku, kepastian berkat dan kuasa mujizatnya diberikan kepadaku. Yang ketiga, supaya kita tetap kuat dan bisa menghadapi berbagai macam pergumulan, Paulus berkata di dalam kitab 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, apapun pergumulan kita, mari kita yakini tidak melebihi kekuatan kita. Dan apapun pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun pergumulan saudara, seberat apapun pergumulan kita, mari kita percaya tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua, pasti ada jalan keluar dan kita sanggup menanggungnya. Paulus juga pernah berkata di dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah kita sanggup menanggungnya. Dan percayalah pasti ada jalan keluar. Kalau kita punya kekuatan di dalam Kristus, kalau kita membawa pergumulan kita kepada Kristus, kalau kita memahami pergumulan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita dan kita bisa cakap menanggungnya dan pasti jalan keluar, kita akan tenang-tenang saja hidup ini sekalipun banyak pergumulan. Walaupun sampai hari ini kita belum melihat titik terang, tapi kita berkata begini, suatu saat saya akan melihat pelangi, pengharapan, pelangi kasihnya. Ada terang, ada pengharapan. Itulah kehidupan yang tidak lepas dengan pergumulan. Kalau orang dunia bergumulan yang sangat berat, mereka lari dari kenyataan, mereka pergi mencari solusi ke tempat lain, mereka putus harapan dan bunuh diri. Tapi buat kita orang-orang percaya, dengar baik, kita punya Tuhan sumber kekuatan kita punya Tuhan jaminan yang melepaskan kita, dan kita punya Tuhan yang hebat untuk menanggung segala pergumulan dan jalan keluar itu. Kiranya firman-Nya menguatkan kita dan kita bergairah menjalani kehidupan sekalipun banyak pergumulan. Mari kita berdoa sama-sama. Kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Sekalipun beban kami berat, pergumulan kami berat. Sekalipun seringkali kami menjadi lelah dan letih dan lesu. Tapi hari ini ada kabar baik yang Tuhan sampaikan. Kami harus dekat dengan Tuhan. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami harus datang kepada Kristus yang memanggil kami. Marilah kepadaku semua letih dan beban berat. Tuhan memberikan kelegaan yang hebat. Dan kami harus meyakini bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Dan pasti ada jalan keluar. Kami percaya firman-Mu. Dan setiap firman yang kami dengar hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami. Dan memberikan jalan keluar buat hidup kami. Kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai hidup ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Amin.